Yo, halo guys, kembali lagi di channel Pantauan Kripto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto dan kali ini saya update harga Shiba Inu ya. Karena mungkin banyak yang ditunggu-tunggu para holder Shiba Inu kapan naiknya. Oke, kita bahas di mana untuk Shiba Inu sendiri nanti ada berita ya dari Shiba Inu sendiri, dan kita lihat dulu dari CoinMarketCap ya. Untuk CoinMarketCap Shiba Inu di kepala 1 ya. Untuk turunnya itu di 2% untuk per hari ini. Untuk volumenya naik 7% guys. Untuk market cap sendiri di 5,5 miliar dolar, untuk volume di 142 juta dolar ya. Dan kalau kita lihat untuk Shiba Inu ya, di sini di beritanya ini ya, Shiba Inu mencoba melepaskan dari bearish grip saat Shiba terlihat naik minggu ini. Nah, itu juga disebabkan oleh Bitcoin juga sih ya. Nah, kita langsung baca aja untuk beritanya. Sejak awal Agustus, Shiba Inu telah aktif terlibat dalam kegiatan korektif. CoinMeme telah menjauhkan diri dari asalnya dan sangat efektif dalam melakukannya. Kasus penggunaan sebenarnya untuk SIP baru saja diperkenalkan bulan lalu ketika menjadi mungkin untuk menggunakan token untuk menyelesaikan kewajiban pajak di ruang cryptocurrency ya. Nah, ini yang kita baca langsung aja, dimana untuk ini berita kapan breakout ya. Nah, ini yang cukup lumayan penting sih ya. Kapan breakout Shiba terjadi? Indikator momentum dan GMF menunjukkan kemungkinan tren naik. Namun pembacaan RSI tetap berada di sisi bear ya, tetap bearish untuk RSI-nya, yang dapat bertindak sebagai rintangan untuk penembusan yang akan datang. RSI saat ini mendekati konvergensi bullish yang didukung oleh peningkatan nilai stokastik RSI sendiri ya. Kinerja SIP ke depan akan ditentukan oleh kepercayaan investor, mengingat meningkatnya utilitas SIP di dunia nyata. Terobosan harga di atas ya kepala 12 dimungkinkan ya, dengan kemungkinan pengujian resisten di kepala 13.95 ya. Mungkin nanti ada buntutnya atau shadow ya di 14 langsung tereject mungkin ya. Kayak gitu, nanti ada buntutnya sih di kepala 14 kayaknya ya, kalau misalkan terjadi kenaikan harga. Jadi para pemegang SIP tetaplah holding ya. Nah, ini kalian lihat nih untuk chartnya. Nah, kita langsung aja ke chart, dimana untuk di time frame mingguan guys. Untuk di time frame mingguan ini kalau kita lihat, dimana untuk chart ini memang sedang bearish ya, sedang bearish dan terpentok, dimana untuk di sini ya, di garis biru ini yang tebal ini ya, di kepala 947 ya, 444 ya. Nah, di sini karena yang dulu-dulu itu ada historinya, di mana resisten di sini dan sekarang menjadi support ya di time frame mingguan. Dan kalau kita lihat di stokastik, ini memang stokastik itu sudah di bawah dan ya waktunya akan naik lah. Nanti bakal menguji resisten ya, mungkin ya di kepala sekitar 14 kurang sedikit atau kepala 14 lah ya. Kalau di time frame mingguan seperti ini ya, mungkin ada kemantulan sedikit lah, ada kenaikan sedikit untuk harganya mungkin nanti ya. Kalau stokastik naik ya. Ini soalnya stokastik sudah di bawah di time frame mingguan ya. Dan mungkin bisa jadi uji coba di mana EMA 50 ini, garis biru ini ya. Mungkin bisa jadi uji coba di sini ya, mungkin di antara kepala 14 atau di mungkin nanti di sebelah sini ya, di kepala 13 ya. Kayak gitu sih. Mungkin uji cobanya di situ, atau untuk bisa menjebol area resistennya ya. Ya sebelum resisten di area sini EMA 50 ini harus dijebol dulu lah ke atas kayak gitu. Nah, untuk di time frame mingguan seperti itu ya, karena memang untuk di minggu kemarin itu tereject di area sini cukup lumayan keras ya, tereject ke atas. Kita lihat nanti untuk minggu ini closingnya di mana ya, di angka berapa, apakah candlenya hijau atau merah kayak gitu guys. Dan kita lihat di time frame daily.
Kalau di time frame daily sendiri untuk stokastik ya, kalau untuk stokastik ini masih di tengah-tengah lah, stabil ya, naik turun tapi tidak oversold, tidak overbought juga. Nah, kalau untuk di time frame daily, di sini adalah titik dimana untuk abu-abu ini ya, ini adalah dimana demand ya, demand masuk ya. Area sebelumnya adalah demand masuk, dan di sini kita bisa jadikan titik support juga, dan garis biru ini juga titik support juga sih ya, tapi kita lihat di skala yang lebih besar di time frame mingguan sih. Dan ini yang abu-abu ini kita jadikan support aja ya, karena memang ini deket banget sih ya. Kita jadikan support dan memang tereject ya, kalau kalian lihat di sini. Nah, ini juga sudah menunjukkan titik supportnya. Di sini area hampir menyentuh ya, menyentuh sedikit di area demand langsung naik. Menyentuh, tereject, menyentuh, tereject, menyentuh, tereject ya. Menyentuh, tereject, dan sekarang candlenya merah untuk hari ini. Mungkin disebabkan koin juga sih. Dan masih stay dan stabil di bawah EMA 50. Belum mencoba testing di area sini, testing tapi turun ya. Di sini belum testing lah. Ya, harapannya testing dulu lah di area EMA 50. Mungkin harapannya bisa dijebol ke atas dan lalu testing lagi di area resisten di sebelah sini. Mungkin di kepala 1165 ya. Untuk di time frame daily seperti itu guys. Dan kalau kita lihat di mana untuk chart sendiri, memang ini dari sini seller memang agresif dan langsung kepentok di mana ada area demand, langsung seller tidak begitu agresif ya di area sini. Ya. Apakah nanti untuk Shiba Inu ini adalah titik penentuan, ini adalah harga bottomnya ya. Kita tunggu aja. Yang lebih valid nanti kita tunggu di time frame mingguan aja sih ya kalau untuk Shiba. Ya gitu. Tapi kalau Shiba itu kalau memang pumpnya cukup lumayan jauh sekali ya. Gila-gilaan juga. Kayak gitu guys, tapi kalau koreksi ya gila-gilaan juga sih, gitu ya. Dan di sini juga ada area di mana demand masuk. Ini juga belum tercapai sih. Nah, kita panjangkan. Ini adalah di area di kepala 7 sampai kepala 8. Ya, paling tidak jangan sampai menambah zero lah. Kalau menambah zero, waduh, kacau guys. Nah, kalau kita tarik garis trend juga akan membentuk pola juga sih ya. Kalau kita tarik garis trend, nah kita tunggu aja. Ini dalam waktu dekat nanti bakal lama-lama kelihatan sih ya. Ini kan pokoknya minggu inilah closing lah. Dan nanti kita lihat di chart daily-nya seperti apa. Ya paling tidak mungkin kalau untuk daily ya, paling dekat EMA 50, EMA 200 ya. Testing lah. Seperti di sini. Mentok, pokoknya mentok itu di kepala 17. Ini mungkin kita jadikan nanti resisten yang terkuat lah ya. Terkuat, ini resisten terkuat di area sini guys. Karena sebelumnya juga ada histori juga sih ya. Di sini support dan di sini resisten. Kita jadikan di mana di kepala 17 ini resisten terkuatnya nanti untuk Shiba Inu ya. Tapi kalau misalkan bisa pump di area sini itu sudah cukup lumayan jauh banget. Ya kalau kita ukur ini misalkan bisa pump di area sini. Itu sudah 60% ya. Sudah 60% itu cukup lumayan banget sih. Ya, dalam jangka mungkin waktu beberapa hari. Kita lihat di time frame 2 jam. Nah, di time frame 2 jam di sini ada demand yang cukup keras juga masuknya untuk mempertahankan area di mana abu-abu ini dan garis biru inilah cukup keras banget, dan di sini juga belum ada tanda-tanda tekanan dari seller sih. Di sini cuman mungkin breakdown ya, banyak yang panic selling juga, dan Bitcoin juga sedang koreksi jadi banyak yang panic selling sih. Kalau menurutku banyak yang panic selling ini candle. Ini time frame 2 jam. Dan di stokastik sudah turun. Nanti waktunya akan naik, mungkin testing lagi ya. Di area resisten terdekat ataupun di area EMA kayak gitu. Ini juga sudah jebol guys. Nah kalau kita panjangkan ini sudah jebol pas tepat di area sini, langsung terjun bebas. Wow. Ini banyak yang panik juga sih ya.
Wah, ini sudah jebol. Wah, langsung cut loss, sell instan. Wow. Nah, itu guys mungkin yang mungkin bisa saya bahas untuk Shiba Inu untuk mungkin kedepannya ya. Paling tidak untuk resisten terkuatnya di kepala 17 sih ya. Itu aja sih. Kalau untuk di support kita tunggu di mana untuk supportnya itu di garis ini ya, pokoknya jangan sampai menambah zero. Itu adalah support yang cukup kuat. Karena apa? Karena di sini juga ada history, terus di area ini juga dimana kalau terjebol akan menambah zero. Nah, itu juga kita bisa jadikan support terkuat juga nanti perangnya di situ. Kalau jebol wassalam, kalau tidak berarti wah bisa naik lagi lah ke atas nanti. Kayak gitu sih. Karena ini support ini termasuk ya psikologis juga sih, psikologis para trader juga sih nanti. Ya kayak gitu. Nah, itu dulu guys mungkin yang bisa saya bahas tentang Shiba Inu. Mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.